Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati teman-teman pengurus kota yang mana tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya hormati dan saya banggakan yaitu Bapak Ketua Dewan Pembina Haji Eri Kuswara sebagai calon wali kota Bekasi. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membacakan surat keputusan yaitu BM Suara Barisan Muda Eri Kuswara. 1. Menimbang bahwa untuk menjalankan kebijakan organisasi menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADRT serta program umum Dewan Koordinator Pusat BM Suara sebagai pelaksana organisasi yang kolektif. 2. Bahwa dalam rangka perwujudan pelaksanaan organisasi BM Suara sebagai tujuan organisasi didirikan, maka perlu dibentuk susunan pengurus dan personalia BM Suara di bawah Dewan Koordinator Pusat yang meliputi wilayah sebagai kedaulatan penuh organisasi BM Suara di bawah Dewan Koordinator Pusat yang meliputi kecamatan dan kelurahan sebagai wilayah geografisnya. 3. Bahwa Ketua Dewan Pembina dan atau yang dituju berwenang bahwa Ketua Dewan Pembina BM Suara telah berhasil menyusun personil periode 2024 sampai dengan 2029. Selanjutnya, bahwa berdasarkan penimbangan tersebut di atas, maka Dewan Pembina perlu menetapkan keputusan BM Suara tentang susunan dan personalia pengurus koordinator wilayah periode 2024 sampai dengan 2029. Selanjutnya, bahwa berdasarkan keputusan tersebut di atas, maka paling lambat 30 hari sejak terbentuknya BM Suara wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan BM Suara. Dewan Pembina yang berwenang yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah strategis kebijakan organisasi. Ketua Dewan Pembina merupakan pendiri organisasi BM Suara dan Ketua Dewan Pembina menunjuk koordinator, sekretaris dan anggota-anggotanya dan lainnya dalam melaksanakan kegiatannya. Koordinator, sekretaris dan anggotanya sebagai maka terdiri dari unsur tokoh masyarakat dan tokoh akademis. Sekian untuk keputusan pembacaan penetapan susunan personalia BM Suara Kota Bekasi. Terima kasih. Selanjutnya penandatanganan SK dan penandatanganan SK pengurus tingkat kota. Dan ini perlu digarisbawahi ya, untuk teman-teman di sini yang akan dilantik adalah pengurus kota di bawah koordinator ketua kota yaitu Bang Beni. Ya, jadi teman-teman ini jangan salah mengartikan, tetap ke saya. Hormati ketua kotanya yaitu Bang Beni Parapa. Terima kasih dan dilanjutkan oleh penandatanganan SK dulu. Terima kasih. Penandatanganan dulu. Boleh nggak? Agak bisa. Apa ya?
Ya, alhamdulillah setelah SK ditandatangani oleh Ketua Dewan Pembina kita, langsung saja mari kita dengarkan sambutan dari Dewan kita, itu Bapak Haji Yadi Ketua kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama yang saya hormati dan saya banggakan Sekretaris Dewan Pembina BM Suara Pak Tony, juga yang saya hormati Ketua Koordinator Kota Bekasi BM Suara Pak BM Parma, serta seluruh para pengurus tingkat kota yang nanti akan dilantik dan seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di base camp posko pemenangan, dulu pemenangan presiden. Ini belum kita ganti ya, karena kita belum daftar. Nanti setelah daftar KPU kita ganti. Jadi Pak Heri dan Pak Solih. Jadi selamat datang di base camp posko pemenangan Pak Anies Baswedan. Yang posko ini kita sewa sampai Desember. Doain deh, kalau kita menang kita beli. Jadi kalau kantor PKS itu di sebelah sana tuh ya. Tapi kalau ini memang posko yang kita siapkan untuk menyambut para relawan-relawan yang mau bergabung bersama-sama kita untuk membangun Kota Bekasi yang lebih baik depan. Jadi saya ucapkan selamat datang. Inilah rumah kita. Silakan nanti BM Suara kalau ada kegiatan-kegiatan rapat rutin apapun namanya, silakan dimanfaatkan posko ini. Nanti ada penunggunya, ada Pak Ade dan ada Pak Lufi ya. Nanti dijadwal kira-kira hari apa untuk menggunakan ruangan ini maupun ruangan yang dalam. Silakan untuk pemenangan Pilkada tahun 2004, ini tempat kita, rumah kita bersama-sama. Yang kedua, tentu setelah pertemuan tadi malam, ya kita bertemu di rumah Bang Tommy di daerah Lego. Alhamdulillah pagi ini kita ditemukan kembali dalam suasana yang masih sangat seger ya. Mudah-mudahan seger bener ini harus dipertahankan karena perjalanan kita ini masih cukup panjang sampai dengan tanggal 27 November. Ya sekarang Agustus 27, 28 kita mendaftar. Setelah itu 3 bulan, Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan itu adalah hari-hari di mana kita ya melakukan kerja-kerja untuk pemenangan. Kalau BM Suara, Barisan Muda Heri Koswara ini, walaupun saya lihat alhamdulillah ya, kita mau fokuskan nanti menggarap di segmentasi apa di masyarakat. Sebab kita udah ada Brengkos ya, nanti Brengkos ini memang garap anak-anak kaum taruna, ya khusus anak muda. Kita sudah punya AFK, Asosiasi Futsal, menggarap anak-anak kita yang hobi futsal. Kita sudah ada di antaranya Bara Haka yang nanti menggarap anak-anak yang milenial di kafe-kafe sudah ada. Kita juga ada Sembari yang akan menggarap saudara kita kaum dari suku Batak yang ada di Kota Bekasi. Jadi nanti mohon didiskusikan BM Suara ini fokus menggarap apa segmentasi di masyarakat. Ya. Tetapi sebelum menggarap itu, saya berharap minimal keluarga terdekat kita harus kita sampaikan. Ibu punya suami, bapak punya istri, kita punya anak, kita punya mantu, kita punya tetangga, kita punya cing, kita punya mama, kita punya endek, kita punya oyot, sampaikan. Jangan sampai kita berkuat-kuat ke sana kemari, sementara lingkungan terdekat kita ini belum kita sampaikan apa tujuan dari BM Suara. Jelas Bapak ya? Jadi tujuan yang pertama adalah mengkondisikan orang-orang terdekat. Yang kedua, selaku Ketua Dewan Pembina, saya berharap setelah pelantikan tingkat kota ini, Pak Benny dan Pak Tony ya, mohon nanti dibentuk kepengurusan tingkat kecamatan.
tugas yang hadir di sini. Ada 12 kecamatan. Minimal ketua sekretaris bendahara. Jadi nggak usah sama dengan struktur yang ada di kota. Minimal 3 orang. Yang kita butuhkan hari ini adalah orang yang mau bekerja. Bukan orang yang kita rekrut banyak, tapi setelah dilatih dia udah mau bekerja. Anggap misalnya pimpinan tingkat kota ini setelah ini merekrut pengurus tingkat kecamatan plus tingkat kecamatan, kemudian merekrut 1 orang per kelurahan. Minimal itu saja dulu. Nanti setelah datanya sudah ada, kita gabung. Tadi dengan Bang Benny kita sudah hitung ya. Kalau kecamatan per kecamatan saja minimal 10 kali 12 kecamatan 120. Kemudian ada 56 kelurahan, masing-masing kelurahan cukup 1 orang saja, 1 kelurahan 56, 120 tambah 56, 170, nah anggaplah 200. Nanti kita lantik secara bersamaan, yaitu di rumah makan Jomblo Kebal, insyaallah di Jatiasi. Siap ya? Siap. Siap mencari struktur pengurus? Siap. Nah karena BM Suara ini kan awalnya adalah penjelmaan dari BM Peter Pan, itu Bang ya? Sehingga struktur BM Peter Pan yang sudah ada, tolong diaktifasi lagi. Yang mau, biar memudahkan kerja. Oh kemarin BM Peter Pan kecamatan sudah ada, coba dipotong lagi, mau nggak jadi pengurus BM Suara? Kalau mau, alhamdulillah, tinggal melengkapi per kecamatan 10 orang, ya. Kecamatan 10 orang, kemudian nanti di masing-masing kecamatan disuruh minta mencari 1 perwakilan di masing-masing kelurahan yang ada di kecamatan itu. Misalnya Jatiasi ya, kalau saya ada 6 kelurahan, berarti 10 pengurus kecamatan Jatiasi plus 6 orang dari masing-masing kelurahan yang ada di Jatiasi. Kira-kira begitu ya, nanti model kerjanya. Pertama kita sempurnakan struktur. Kapan deadline-nya? Kalau sekarang ini hari apa deh? Tanggal 13, kira-kira Pak Benny dan Mas Taufik seminggu bisa nggak? Insya Allah. Jadi seminggu tanggal 20 itu sudah selesai struktur pengurus tingkat kecamatan dan kelurahan tanggal 20. Kemudian kita undang mau setelah pendaftaran atau sebelum pendaftaran, karena rencana pendaftaran kita ke KPUD, saya dengan Bang Solihin itu rencananya pendaftaran 3 hari ya, tanggal 27, 28, 29. Kita kemungkinan mengambil tanggal yang 28 itu hari Rabu. Silakan, apa kita sebelum hari Rabu pelantikan struktur kecamatan kelurahan atau setelah pendaftaran. Saya serahkan kepada para pemimpinan di tingkat kota kesiapannya. Tapi saya berharap Agustus ini sudah selesai, sehingga September, Oktober, November 2 bulan setengah, dan apa 2 bulan setengah, itulah hari-hari di mana BM Suara dan seluruh relawan plus dengan struktur partai yang menjadi koalisi kita bekerja turun ke masyarakat, menyapa dan menyampaikan visi misi Bang Heri dan Bang Solihin. Siap Bu sekalian? Ya. Siap ya? Ya. Jadi waktu nggak lama. Inilah 2,5 bulan itu masa perjuangan, bukan masa memetik. Nah ini soalnya kok gak dapat apa-apa, ya gak dapat apa-apa, memang masa perjuangan. Ya paling ngopi-ngopi aja gitu ya. Karena masa perjuangan 2 bulan setelahnya. Kita sedang berjuang, kita sedang menanam. Kapan memetiknya? Memetiknya adalah jika Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan kepercayaan kepada kita, masyarakat banyak mendukung, kemudian kita diamankan di luar kota, insya Allah ada sesuatu yang kita petik untuk organisasi yang namanya Relawan Bang Heri Suara, BM Suara. Paham ya jadi kerjanya? Kok kenapa dia enggak, memang masa perjuangan sekarang. Pulangku nanti kalau dapat transport cuma bocah, dia masih gitu. Jadi kalau ingin memetik saat sekarang, ini bukan tempatnya. Jadi Pak Benny, Bang Tony, saya jelaskan di awal, biar nanti nggak kecewa. Jadi kalau ingin memetik sekarang, ini bukan tempatnya. Ini adalah saat kita berjuang bersama-sama. Yang namanya berjuang memang berkorban. Waktu, pikiran, tenaga, ide, gagasan ke masyarakat. Ini masih perjuangan. Nah masa memetik kita nanti insya Allah
Jika perjuangan kita ini membuahkan hasil, maka insya Allah ada hal-hal yang bisa kita berdayakan secara bersama-sama, ya, dengan relawan yang namanya Barisan Muda Bangkit Bersuara. Paham sekalian? Kira-kira begitu ya model kerja kita ke depan insya Allah selama 2 bulan setengah. Kemudian yang terakhir, tentu kita akan bekerjasama dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita bekerja nggak sendiri, nggak sendiri kita. Ya. Kita banyak sekali bersama-sama. Oleh karena itu, nanti untuk mencari calon-calon pemilih yang ada di wilayah kita masing-masing, itu cari jangan basis PKS. Yang sudah PKS jangan didatengin. Di Legok ini kayaknya ada basis dari saudara kita dari PDIP, itu yang didatengin. Ada dari partai yang lain, itu yang didatengin. Tapi kalau di PKS diajak mah percuma dan ada suara itu ya. Nah kan saya dengar di Legok ada tuh tokohnya. Nah itu tokoh-tokohnya di mana datengin silaturahim, main ngobrol. Bang gimana kabarnya pilkada gimana? Ini ada bocah Bekasi nih, bangga kita orang Turena, orang Jati Asih. Kira-kira boleh menggunakan primordialisme seperti itu, nggak ada salahnya. Kan ada orang kampung kita kalau disentuh dengan begitu ikut, walaupun misalkan dia partai lain gitu ya. Ini ada bocah Bekasi, bangga kita. Gila kalau jadi kota kita nggak dapat kopi misalnya gitu ya. Silakan pendekatan seperti itu bisa berlakukan. Tetapi yang ideal kalau masuk ke perumahan-perumahan, ya sampaikan ini adalah ide dan gagasan Bang Heri dan Bang Solihin dan kita menjadi wali kota. Apa intinya? Nanti kita buat buku kecil ya, biar Bapak Ibu juga membaca. Maju ini M-nya apa, A-nya apa, J-nya apa, U-nya apa, ya. M ini modern kotanya, J juara aman lingkungannya, J juara pelayanannya, A aman, unggul SDM-nya. Itu apa terjemahannya? Ini yang mudah nanti untuk masyarakat. Karena masyarakat kan nggak mau yang sulit-sulit, misi-misi apa sih nggak. Pokoknya kalau menjadi ibu kota apa yang akan dilakukan perubahan untuk Kota Bekasi? Apa yang diberikan untuk RT/RW? Apa yang diberikan untuk anak-anak sekolah? Kan biasanya mudah-mudah gitu ya. Nanti bisa lihat di buku saku yang akan kita buat nanti, gitu ya. Jadi kalau perumahan sampaikan ide-ide yang akan kita gunakan untuk membangun Kota Bekasi. Tapi kalau orang di kampung nggak usah pendekatan pada ekonomisme, sampaikan terkait dengan apa yang menjadi target dari relawan BEM Suara yang kita deklarasikan dan kita akan latih pada pagi hari ini. Bapak Ibu jelas ya, insya Allah ya, visi-visi kita kemana jelas ya. Insya Allah nanti sambil berjalan aja, kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bang Tony maupun kepada Bang Beri insya Allah. Saya kira ini nanti saya jam 10 lewat 10, jam 11 lewat 10 saya izin, saya ada acara satu lagi dengan Pro Ibu, ada Pro Ibu. Jadi kita ada Pro Ibu, ada 1000 ibu-ibu. Kita buat 5 hari, 1 hari 200. Yang kerjanya setiap hari keliling membawa profil saya menyampaikan pesan. Nah hari ini sedang pelatihannya. Tadi saya pagi jam 6 senang di Kota di perumahan Chandra Baru tadi. Ini begitu aja. Mulai senam, start kemari, ke Pro Ibu, macam-macam. Ini dia tugas saya. Kayak kalau orang kampung kayak panggal. Tahu panggal ya? Ya mungkin putar aja ya. Nah Bapak Ibu putarnya di BEM Suara aja ya. Khususnya minimal nih. Harap hukumnya TPS di mana anggota BEM Suara memilih, TPS kalah itu haram, nggak boleh. Nah, minimal ukurannya itu. Insya Allah ya. Misalkan ada anggota BEM Suara nyoblos di TPS 3 kelurahan mana? Kelurahan apa? Dan dulu misalnya di situ kalah, karena ada anggota BEM Suara, itu keterlaluan itu. Pokoknya minimal nggak usah jauh-jauh. Alat ukurnya minimal TPS di mana kita memilih. Pastikan kita menang di sini. Paham ya, insya Allah ya? Insya Allah. Jadi sekali lagi 2 bulan setengah ini masa perjuangan. Insya Allah ke depan, ketika Allah takdirkan, Tuhan takdirkan, ada hal yang mungkin nanti bisa kita berdayakan bersama-sama. Bukan untuk pribadi, tapi untuk BEM Suara sebagai sebuah
relawan dan institusi bersama-sama, di mana punya peran untuk bersama-sama memenangkan dalam kontestasi Pilkada 27 November tahun 2024 ini. Saya kira ini bos sekalian, mudah-mudahan acaranya Allah berkahi. Amin. Nanti kita akan ikuti pelantikan dan juga deklarasi ya. Mudah-mudahan walaupun santai, tapi penting jelas kita mau kemana, arahnya apa yang kita bawa, dan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu kita, mudah-mudahan kita bisa memahami. Ya, sebelum acara deklarasi, mari saja kita dengarkan sambutan dari koordinator kota, yaitu Bapak Beni Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Pak Wali. Kalau di BMI Terpen kita biasa menggunakan istilah Pak Wali, Pak. Jadi itu lebih biasa kita. Betul, kawan? Betul. Nah, jadi ucapan adalah doa. Yang saya hormati Pak Wali, Bang Heri Koswara selaku Ketua Dewan Pembina BM Suara, kemudian yang saya hormati dan saya cintai juga, apalagi Bang Tony Wijaya, Sekretaris Dewan Pembina. Jadi hari ini kita judulnya adalah Deklarasi Barisan Muda Heri Koswara. Jadi saya mau fokus kepada kalimat kita, Barisan Muda Heri Koswara. Saya ambil satu saja kalimat atau kata, muda. Nah, kenapa kata muda ini kita pilih? Dari sekian banyak jutaan kata, kita pilih kata muda. Banyak organisasi yang diawali atau mengandung unsur muda, bahkan Sumpah Pemuda, kemudian organisasi angkatan muda, apalagi anak muda yang bersifat energi. Nah, kenapa kita punya kalimat muda? Jadi Bapak Ibu, kalau orang tua itu bicara masa lalu, tetapi kalau anak muda dia bicara masa depan. Jadi kalau orang tua, kalau Anda Bapak Ibu sering lihat orang berpidato, dia menggunakan dulu. Nah, itu orang tua itu. Nah, tapi kalau ada yang berpidato dan mengucapkan masa depan, rencana, itu anak muda. Nah, jadi tidak ada pengaruh atau ukuran dia tahun lahir berapa, dia umur berapa. Muda itu adalah semangatnya, apa yang ingin dikerjakan. Nah, jadi dalam hal ini Pak Wali, mungkin BM Suara ini terdiri dari orang-orang yang tua secara umur, tapi muda secara semangat, muda pemikiran, muda dalam berjuang. Nah, jadi yakinlah Pak Wali, kita di sini mungkin tidak relatif sudah berumur, tetapi semangat kita tidak akan lekang oleh waktu. Betul kan kawan? Betul. Nah, kedua adalah selain kita sudah muda juga, kita perlu mengimplementasikan seperti Pak Wali sampaikan, bagaimana kita memenangkan pasangan Heri dan Solihin pada tanggal 25 Agustus 2024. Nah, saya ingin mengutip, mungkin karena ini pengaruh juga saya dulu aktivis 01, jadi saya ingin mengutip salah satu quote atau kutipan dari Pak Anies Baswedan. Kurang lebih seperti ini. Tumbangnya orang jahat itu disebabkan tidak hanya karena banyaknya, tumbangnya orang baik
kurang lebih disebabkan karena bukan hanya banyaknya jumlah orang jahat, tetapi karena orang baik yang diam dan mendiamkan. Saya ulangi, tumbangnya orang baik bukan hanya karena bertambahnya orang jahat, tetapi karena orang baik yang lain itu diam dan mendiamkan. Artinya apa? Saat ini dalam konteks Pilkada Kota Bekasi, kalau saya pribadi melihat begitu banyak pilihan A, B, C, ya kan? Tetapi kita bisa melihat track record-nya, rekam jejak. Si A bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana, si D bagaimana. Dan tentu saja kita di sini sebagai pemilik suara yang kita percaya bahwa orang baik yang kita pilih itu Bang Heri Gaswara Marsudi, itulah yang menjadi pilihan kita. Betul teman-teman? Jadi kita tidak boleh berdiam diri. Apakah selama ini mungkin 2 periode wali kota Bekasi mungkin sudah ada rekaman jejaknya, terlibat apa, ikut apa, ya kan? Nah, kita butuh perubahan. Kita butuh kepemimpinan yang baru. Sudah terlalu lama kota Bekasi ini itu aja terus. Diberi kesempatan, mohon maaf, menyalahgunakan wewenangnya. Diberi kesempatan untuk memimpin, malah menyalahgunakan. Jadi saat inilah kota Bekasi harus menyongsong tampilnya seorang figur yang bersih dan berintegritas, yaitu Bang Heri dan Bang Suri. Betul kawan-kawan? Betul. Jadi saya tanya, apa kalian siap untuk menang? Siap. Di pos kita kan? Siap. Oke. Kalau saya tanya, siapa wali kota kita? Jawabnya Heri Gaswara. Kalau saya tanya, siapa wakil wali kota kita? Jawabnya Solihin. Siapa wali kota kita? Heri Gaswara. Siapa wali kota kita? Heri Gaswara. Siapa wakil wali kota kita? Solihin. Heri Solihin. Menang. Ulangi lagi. Heri Solihin. Menang. Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir Pak Wali, saya tutup dengan pantun. Jadi ada 2 pantun yang mau saya sampaikan sebagai penutup. Ke pasar baru beli ikan kerapu. Mampir dulu di warung beli es lilin. Kalau mau Bekasi maju, Cakep. jangan lupa pilih Bang Heri dan Bang Solihin. Ulangi bang. Ulangi. Ke pasar baru beli ikan kerapu. Mampir dulu di warung beli es lilin. Kalau mau lihat Bekasi maju, jangan lupa pilih Bang Heri dan Bang Solihin. Lihat Bang Pepen di Bekasi Utara. Lihat Bang Heri ke Rawalumbu. Dulu BM Peter Pan, sekarang BM Suara. Bersama Heri Solihin menuju Bekasi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Koordinator Kota kita. Tampilnya udah bisa di grup ini deh. Ya, mari saja kita saksikan untuk deklarasi BM Suara. Ya, untuk anggota semuanya mohon berdiri.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, Sekretaris Dewan Pembina dan Ketua Kota Bekasi dari struktur relawan BEM Suara yang selamat dan saya banggakan. Alhamdulillah, tadi struktur sudah dibacakan, nama-nama sudah masuk. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah kesepakatan kita untuk bersama-sama bekerja dalam rangka ikut dan memenangkan kontestasi Pilkada 27 November di tahun 2024 ini. Yang kita menangkan adalah pasangan Bang Heri dan Bang Solihin. Trisol. Dengan cara kerja kita, yang nanti cara kerja ini akan Bapak Ibu rumuskan semua. Model kerja seperti apa, programnya bagaimana, silakan sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan masyarakat, sesuai dengan cara yang paling tepat untuk bisa menyampaikan pasangan Bang Heri dan Bang Solihin di lingkungan kita masing-masing, bahkan di seluruh Kota Bekasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya menetapkan bahwa setelah pelantikan ini, maka seluruh pengurus tingkat kota yang dilantik hari ini segera mungkin mencari dan menyusun struktur untuk tingkat kecamatan di 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi, plus juga mencari satu penanggung jawab di 56 kelurahan yang ada di Kota Bekasi. Oleh karena itu, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024, relawan Barisan Muda Heri Koswara dengan ini di tempat ini di posko pemenangan secara resmi saya resmikan menjadi relawan resmi bersama dengan relawan lainnya yang bekerja untuk ikut memenangkan Pilkada tahun 2024 ini. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali. Kemudian kita lanjut dengan deklarasi. Seluruh BEM Suara jangan berdiri. Rekan-rekan anggota BEM Suara berdiri. Oke. Ikuti kalimat saya. Deklarasi Barisan Muda Heri Koswara. Deklarasi Barisan Muda Heri Koswara. Satu. Kami Barisan Muda Heri Koswara. Kami Barisan Muda Heri Koswara Menyatakan siap mengawal. Setiap proses Pilkada Kota Bekasi 2024. Setiap proses Pilkada Kota Bekasi 2024 Yang jujur, adil, dan bermartabat. Dua. Kami Barisan Muda Heri Koswara. Berada di garda terdepan. Di dalam menentukan arah kemajuan. Kota Bekasi. Dan mendukung kepemimpinan. Kota Bekasi yang berintegritas. Dan visioner. Demi mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang maju dan sejahtera. Tiga. Kami Barisan Muda Heri Koswara dengan ini menyatakan mendukung pasangan Heri Koswara Solihin sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi dalam Pilkada tahun 2024. Selesai. Terima kasih. Silakan dulu.
Ya, terima kasih kepada Bapak Koordinator Kota. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi daripada deklarasi kita. Ya, sebelum kita tutup acara ini, sekali lagi kami selaku pembawa acara mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang pas, yang kurang bagus, karena ini semuanya ada yang dadakan dari semalam dadakan. Sangat siap dipaksa tetap dikeluarkan dari grup. Ya, mari saja kita tutup acara kita ini dengan baca alhamdulillah dan kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi'i wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wal kamdu wa lakal syukru kama yanbaghi fi jalali wajhikal karimi wa ala al-mustaqim Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farizal ya kasibal qam ya man yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Udah. Matiin ya. Acara sudah selesai, jadi bagi yang ingin mengambil konsumsi silakan di belakang, sudah bebas kita. Oke. Kemudian untuk rekan-rekan media yang hadir, foto bersama. Oh, oke. Foto-foto. Sebentar. Baju putih waktu bersama. Baju putih aja, baju putih. Baju putih lagi aja. Kamu jauh ya. Udah baju putih, maju aja, ntar dipotong. Ya, yang penting lain Baju putih. Matiin ya. Oh jangan. Mama. Tangan kebal. Ya. Kita jawab, rekor suara. Terus beliau lihat, suara maju, menang. Maju yang kaos maju juga. Maju, biar rame. Video yang pakai kaos. Yang pakai kaos. Ikut rekor. Kami jawab, kita jawab, maju, menang. Tes dulu ya. Wali Kota Bekasi. Heri Koswara. Maju, menang. Taruh foto dulu ya, sayang. Foto suara kebal. Yang di Bantuin bang, majuan bang. Dapetin. Ntar kirim. Yuk. Foto dulu ya. 1, 2, 3.
Foto dulu, foto. Udah itu lagi. 1, 2, 3. Oke, video. Kita buat ya ya. Wali Kota Bekasi. Heri Koswara. Maju. Sekali lagi. Wali Kota Bekasi. Heri Koswara. Maju. Mantap. Ya, teman-teman media dan YouTuber yang ingin doorstop, sebentar yang terakhir ke depan. Ya, yang mau makan silakan ke belakang. Ya, jangan pulang dulu. Dari media online Bekasi dan juga dari YouTuber. Ya, selamat siang. Suara kami dari TV Sudirman Channel ingin bertanya misi apa yang dibawa Bekasi saat ini? Baik, wartawan. Pagi ini saya dampingi oleh yang pertama Pak Tony, beliau sebagai sekretaris Dewan Pembina PM Suara, dengan juga Pak Beni selaku ketua PM Suara Kota Bekasi. Kami baru saja melakukan pelantikan sekaligus deklarasi dukungan PM Suara pada pasangan Bang Heri dan Suami. Mana kita tahu PM Suara ini merupakan penjelmaan dari Peter Pan yang hari ini bersama dengan kita untuk ikut serta berkontribusi dalam pemenangan pilkada tanggal 25 November tahun ini, tahun 2024. Visi yang kita bawa, kita akan majuin Kota Bekasi. M-nya adalah modern kotanya. Bagaimana nanti ketika kita memberikan amanah, salah satu visi kita adalah memajukan Kota Bekasi dalam aspek pertama infrastruktur yang saya lihat, yang kita lihat hari ini banyak sekali persoalan terkait dengan itu. Kemudian yang kedua, aman lingkungannya. Kita juga menjadikan Kota Bekasi menjadi kota yang aman, kota yang merasa betah penduduknya tinggal di Kota Bekasi, merasa enak, merasa tidak terganggu dengan hal-hal yang hari ini kita rasakan begitu banyak yang membuat resah masyarakat Kota Bekasi terkait dengan kenyamanan untuk tinggal di Kota Bekasi yang kita cintai. Kemudian yang ketiga, juara pelayanannya. Ini tentu penekanannya adalah dalam konteks tata kelola pemerintahan. Yang akan kita bawa nanti adalah bagaimana tata kelola birokrat yang jauh dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini semangat yang akan kita bawa. Kemudian yang keempat, unggul SDM-nya. Ini lebih banyak berbicara tentang bagaimana mengelola pendidikan, bagaimana mengelola rumah sakit, aspek kesehatan, bagaimana mengelola UMKM, bagaimana mengelola sarana prasarana tempat bermain dan olahraga anak-anak kita yang hari ini mulai sangat jarang kita temukan. Nah, dengan visi maju inilah mudah-mudahan ini bisa menjawab berbagai persoalan-persoalan yang kita temukan di Kota Bekasi. Tentu visi ini belum sempurna, kita masih dalam tahap penyusunan. Mudah-mudahan dengan sekian banyak kita bertemu dengan masyarakat, di sana akan tergali apa sesungguhnya persoalan yang mereka rasakan, sekaligus kita akan mencari solusi yang terbaik terhadap persoalan yang mereka rasakan di hari ini di Kota Bekasi ini. Terima kasih. Boleh saya tanya atau langsung aja ya? Saya Popole dari Popole TV. Yang saya mau tanyakan, tadi kebetulan disinggung soal pendidikan dan kesehatan. Dulu kita pernah mengenal di Kota Bekasi ada biaya sekolah yang sampai SMA ya, itu gratis. Kemudian biaya kesehatan juga gratis. Nah, karena tadi sudah disinggung oleh calon wali kota, kira-kira bagaimana mengembalikan posisi yang dulu pernah gratis, sekarang khususnya di SMA menengah atas itu tidak gratis lagi dan kesehatan juga tidak gratis lagi. Terus apa yang menjadi program unggulan dari Pak Heri? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya menggunakan ini ya, biar tenaga saya nggak terlalu terkuras.
Pertama, mengenai program pendidikan, dulu sempat dirasakan adanya pendidikan gratis. Sekarang seperti apa nanti ketika kita diamanahkan untuk memimpin Kota Bekasi ini. Saya sampaikan ada undang-undang, Pak. Ada undang-undang nomor 23 tahun 2014. Undang-undang tentang Pemda, pemerintahan daerah. Di undang-undang itu sudah dibagi terkait dengan pengelolaan pendidikan. Pembagiannya bagaimana? Pembagiannya adalah untuk SD dan SMP ini menjadi tugas wewenang pemerintah kota dan kabupaten. Untuk SMA, SMK, dan SLB ini menjadi wewenang pemerintah provinsi. Dan untuk kampus, universitas, dan institut ini menjadi wewenang pemerintah pusat. Jadi nanti yang kita kelola adalah SD dan SMP saja sesuai dengan undang-undang. Kita akan fokus. Dan hari ini tim yang sedang menyusun visi misi sedang menghitung-hitung bagaimana jika kita terpilih nanti kita akan menggratiskan SD dan SMP yang menjadi wewenang kita. Tapi ini belum kita sampaikan, sedang hitung-hitung. Tapi melihat APBD kita yang saya kira cukup tinggi hari ini dan potensi kenaikan dari pajak daerah sangat signifikan, mudah-mudahan pada masa kita nanti kita bisa menggratiskan SD dan SMP-nya. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Untuk SMA dan SMK, karena itu tanggung jawab provinsi, gubernur dan dinas pendidikan provinsi, nanti kita berkomunikasi. Kota dan kabupaten boleh memberikan dana bantuan pendidikan untuk SMA dan SMK, walaupun itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Tetapi melihat kemampuan APBD, karena anak itu ada anak Kota Bekasi, dia tinggal di Kota Bekasi, sekolah di Bekasi, makan di Bekasi. Masa ia sebagai wali kota tidak memperhatikan? Nah, meskipun itu bukan menjadi wewenangnya, pemerintah membolehkan memberikan dana pendidikan untuk anak-anak SMA dan SMK. Tapi bentuknya bantuan nanti, meringankan sifatnya. Kalau gratis saya belum berani menyampaikan. Khawatir kita sampaikan gratis, ternyata dihitung-hitung APBD-nya tidak mampu untuk membackup kata gratis tadi. Untuk sementara saya berani mengatakan membantu untuk meringankan agar kita pastikan tidak boleh ada anak Bekasi yang tidak sekolah. Itu yang pertama. Karena sekolah ini adalah kewajiban pemerintah untuk bisa menyiapkan sarana prasarananya sehingga nggak boleh ada anak Bekasi ke depan yang tidak sekolah. Kenapa? Tadi malam saya katakan karena untuk melakukan sebuah perubahan, membangun peradaban yang baru, membangun kota yang maju, ini salah satunya adalah dimulai dari aspek pendidikan, insya Allah. Demikian Pak. Yang kesehatan tadi belum dijawab. Untuk kesehatan, hari ini kita di Kota Bekasi punya rumah sakit tipe D baru 5. Sementara kecamatan kita ada 12. Salah satu di antara program strategi saya nanti adalah saya akan membangun rumah sakit tipe D di 7 kecamatan yang belum ada. Tujuan itu apa? Karena rumah sakit tipe D ini rumah sakit yang bisa melayani pelayanan rawat inap. Agar apa? Agar nanti masyarakat tidak semuanya tertumpu ke RSUD. Kadang-kadang ngantri, ICU-nya juga banyak yang kepenuhan. Maka insya Allah selama 5 tahun kita cicil lebih ya kecamatan mana yang kita akan bangun sehingga akses kesehatan untuk anak-anak untuk masyarakat di kecamatan akan mudah dan tidak terlalu jauh. Dan termasuk gratis. Karena dulu gratis. Nanti kita hitung-hitung lagi. Kalau sekarang ada BPJS ya, kemudian ada kartu sehat, mungkin nanti kita akan berikan. Nanti kita akan coba hitung-hitung kembali. Mungkin Pak, tidak gratis tapi murah dan terjangkau. Saya kira bahasa yang tepat untuk janji yang bisa disampaikan kepada masyarakat dengan seperti itu. Kalau nanti ternyata hitung-hitungannya ternyata bisa gratis, kenapa tidak? Buat saya, dua aspek pendidikan dan kesehatan ini menjadi prioritas. Sebab kalau anak kita sudah gampang sekolah, ketika sakit mudah untuk berobat, kayaknya periode kedua kita nggak usah kampanye lagi ya. Kira-kira begitu. Artinya dua aspek ini menjadi prioritas. Termasuk anggaran, prioritas kita arahkan ke sana nanti. Ya, sehingga mudah-mudahan
Kita berharap apa yang kita lakukan dalam proses kepemimpinan ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bekasi. Demikian Pak. Satu lagi, Yang terakhir ya? Ya terakhir, nanti setelah itu kawan saya. Enggak, terakhir, karena saya sudah 11. Oh, satu lagi. Ayo kan kalau Dari gitu. berita terbaru Nah, iya. mau menyampaikan bagi motivasi Bapak kepada Bekasi Maju. Tolong sampaikan motivasi Bapak. Motivasi pada saya sampaikan bahwa nanti dalam perjalanan kita kepada ini BEM Suara. Iya. Dalam perjalanan kita nanti banyak ujian ya. Mungkin kandidat-kandidat lain akan banyak menggunakan yang disebut sebagai black campaign. Mungkin mereka menggunakan money politik. Dua hal ini musuh demokrasi. Saya berpesan kepada sahabat-sahabat saya hari ini tergabung di dalam barisan Muda Heri Koswara. Yang pertama, tidak boleh kita menggunakan black campaign politik hitam kepada siapapun, termasuk kandidat calon kompetitor kita. Nggak boleh. Bos kalau begini nggak boleh. Kita fokus saja. Fokus kerja kita di masyarakat. Nggak boleh menghina, nggak boleh menjelekkan. Lawan-lawan kita nggak boleh. Itu yang pertama pesan saya. Yang kedua, kalau yang lain nanti menggunakan politik uang, siraman pajak, siraman rupiah, kita tidak akan menggunakan cara-cara seperti itu. Maka pesan kepada masyarakat nanti tolong sampaikan, jika tanggal 27 November ada orang yang datang membawa amplop, sampaikan, terima amplopnya, ambil uangnya, tapi jangan pilih orangnya. Saya kira itu ya pesannya. Karena orang yang seperti itu, dia mau jual beli putus, setelah itu nggak datang lagi. Tapi kita membangun dengan pemilih itu 5 tahun. Mungkin kita nggak memberikan 100-200 ribu di saat tangan pajak itu. Kita bukan cara kita. Karena kita juga nggak punya uang. Masalahnya, kita bukan cara kita. Yang kita akan lakukan adalah bagaimana masyarakat ini nanti sejahtera melalui program pendidikan kesehatan yang tadi saya sampaikan. Ya, kita akan bersama dengan masyarakat. Kita bukan 5 tahun turun sekali, kemudian 50 tahun hilang, kemudian turun lagi. Itu bukan model WM Suara. Model WM Suara adalah mendampingi masyarakat per hari, per pekan, per bulan. Sehingga nanti kalau kita mendapatkan amanah sebagai wali kota, jika ada masyarakat sakit, maka BM Suara bisa mengantarkan ke rumah sakit dengan mudah, insya Allah. Saya kira itu ya, mudah-mudahan di antara visi, misi dan pesan yang kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa meridhoi langkah-langkah kita ke depan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup Pak Media. Demikian, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut ke Pak Tony ya nanti. Lanjut ke Pak Tony. Saya bisa sampaikan. Nggak pakai TikTok. Kenapa? Oh gitu ya. Ke Pak Tony dulu atau Pak Beni dulu? Ya oke, Pak Beni. Pak Beni, saya mau nanya nih, dengan adanya dinamika politik yang ada, terutama di PKS yang sedang terjadi ya, tentu saja paham lah sebagai relawan atau barisan muda, ini tentu saja akan menghadapi kendala-kendala dalam menyampaikan aspirasi dari Pak Herkos ya. Nah, kira-kira apakah ada perubahan strategi karena terkait dengan dinamika politik yang ada di pusat? Terima kasih pertanyaannya. Sebelum saya jawab, saya juga sebagai ex-ketua perubahan di dalam Pilpres 2004 kemarin. Saya berada dalam kelompok 1. Jadi mengenai dinamika yang terjadi dalam tubuh PKS, saya tuduh poin aja. Dengan Pak Anies itu kan di level nasional. Kita di sini untuk mendukung seorang figur Heri Koswara. Mungkin teman-teman perlu sadari ketokohan atau kefiguran dan sifat pilkada di masing-masing wilayah itu berbeda. Modelnya berbeda, kebutuhannya pun berbeda. Jadi saya minta apapun hasil nanti
dinamika yang ada di Jakarta itu tidak ada pengaruhnya untuk di masing-masing daerah, karena apa yang terjadi di Pilpres 2020 yang lalu itu sudah selesai, tidak perlu dibawa-bawa ke ranah pilkada saat ini. Nah, jadi kalau itu masih terbawa-bawa terus, ya sebenarnya nggak hanya dari partai pendukung Pak Anies, yang lain juga bergabung ke sana kok. Contoh di Sumatera Utara misalnya, apakah itu akan dibulit? Tidak, karena melihat daripada kebutuhan di daerah tersebut. Nah, jadi untuk di Bekasi saya mengajak relawan pejuang perubahan, mari kita melihat figur yang dilihat dari rekam jejak yang selama ini terlihat jelas, apakah dia konsisten, apakah dia amanah dengan apa yang diberikan, atau ada orang-orang yang sudah diberikan amanah malah menyalahgunakan, kan begitu. Jadi gampang kok kita melihat figur-figur itu, cukup kita googling, ketik, ketahuan. Jadi kurang lebih